Beberapa negara sudah mengambil langkah yang barangkali sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Indonesia. Di antaranya adalah Singapura yang telah menunjukkan berdamai dengan COVID-19 ya. Dan beberapa ilmuwan memprediksi bahwa pandemi COVID-19 ini akan berubah nanti dari pandemi menjadi endemi. Artinya virus tidak akan hilang dan dia akan tetap ada di sekitar kita dan kita harus hidup bersama-sama dengan COVID-19. Tapi yang menjadi pertanyaan besar itu adalah bagaimana langkah atau juga strategi yang harus kita lakukan masyarakat Indonesia, pemerintah dan juga masyarakat untuk bisa hidup dengan COVID-19 dan apa tantangannya. Selamat pagi Smart Listener dan juga Anda Bapak Ibu sahabat dari berbagai media yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Kami mengajak Anda untuk membahasnya dalam sebuah diskusi pagi hari ini Perspektif Indonesia yang diselenggarakan oleh Populi Center dan Smart FM Network dengan topik hidup bersama COVID-19. Kita tahu bahwa angka peningkatan dari kasus COVID-19 ini mengagetkan kita semuanya ya. Lonjakannya demikian tinggi, tetapi juga yang menggembirakan angka kesembuhan juga semakin tinggi. Jadi artinya kita juga harus melihat dari berbagai sudut, jadi nggak boleh hanya dengar yang negatif saja. Pagi hari ini kita masih menantikan kehadiran Profesor Dr. Iris Rengganis, SPDKAI, Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Kita masih menantikan. Kemudian ada Dr. Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Kemudian kita juga nanti akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Nazib Aksa, MA PhD, dosen Sosiologi UGM. Kemudian ada Ibu Ratri Istania, MA PhD, peneliti senior Populi Center, pengajar Poltekstialan Jakarta, sudah hadir bersama-sama dengan kita. Sambil kita menantikan, kami mengajak Anda, Bapak Ibu semuanya, Smart Listener, baik yang ada di rumah atau yang ikut menyaksikan perbincangan ini di ruang Zoom atau Anda menyaksikannya di YouTube ya, kita akan mengundang Anda juga untuk berkomentar. Silakan boleh Anda kirim melalui chat di YouTube ya, live chatnya, atau juga ke WhatsApp ke 0812 11 12 959. Baik, kita awali saja karena sudah ada Ibu Ratri dulu sebentar sebelum ke narasumber-narasumber kita yang lain, barangkali bisa punya catatan dulu nih ya. Kalau kita lihat Bu Ratri ini supaya kita juga melihatnya secara komprehensif gitu ya, luas gitu kan. Kalau kita lihat situasi saat ini untuk mengingatkan kita juga sedikit, situasi saat ini dibandingkan dengan tahun kemarin itu seperti apa gambarannya ya, gambaran kasusnya, gambaran pemahaman masyarakat terhadap prokesnya begitu, itu seperti apa kalau disandingkan gitu loh, datanya seperti apa? Mungkin ada catatan dari Ibu Ratri, silakan. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Ola, dan selamat pagi juga Smart Listener. Selamat pagi para narasumber yang berkesempatan untuk berbicara pada pagi hari ini. Ini mohon maaf nih, saya jadi duluan berbicara. Saya sendiri ini mewakili Populi Center. Kita mempunyai inisiatif untuk melakukan kajian sekaligus advokasi untuk post-COVID-19 governance nih Mbak Ola. Berdasarkan ini baru preliminary study ya, ini belum kita tahu pattern atau pola seperti apa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dan saya sendiri kapasitasnya di sini bukan sebagai ahli epidemiologi ataupun dari tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan sangat luas. Nanti bapak-bapak yang ahli dalamnya mungkin akan turut rembuk. Namun melihat berbagai pola yang ada. Tadi Mbak Ola sudah menyampaikan bahwa kita akan hidup berdampingan ya. Ini kan menjadi endemik. COVID-19 ini tidak akan hilang dalam 1-2 tahun begitu saja. Dan itu pun terjadi kalau kita melihat kembali ke sejarah di belakang sana, bahwa Black Plague sendiri yang terjadi pada masa abad pertengahan itu bisa memakan waktu 100 tahun untuk bisa
disappear atau hilang. Dan kemudian juga seperti pandemi flu, Spanish flu pada tahun 1918 itu memakan waktu 2 tahun untuk betul-betul bisa dikatakan hilang. Studi mengenai virus corona itu sendiri baru dimulai dan bisa kelihatan bentuk virus ya tahun 1930. Kita melihat bahwa kalau kita berbicara tahun 2020, kita bisa melihat beberapa negara menentukan beberapa fase, dan kita kelihatan bahwa hanya negara-negara yang negara developed countries yang berada di Amerika Serikat dan Eropa bisa kelihatan beberapa memiliki tahapan yang kelihatannya bisa menurunkan tingkat infeksi virus. Namun juga kita bisa lihat seperti Jerman. Dan kemudian ada champion-champion seperti South Korea juga kita bisa lihat. Taiwan kita bisa lihat sepertinya hebat menangani virus corona. Tapi Amerika Serikat kok kelihatannya tidak mampu menangani virus corona sampai banyak sekali korban, hampir 500 ribu penduduknya tewas atau meninggal karena virus corona, melebihi kombinasi antara jumlah casualties Perang Dunia Kedua ditambah dengan perang di Korea. Dan ada satu perang lagi, dan itu menimbulkan pertanyaan apakah memang efektif atau tidak penanganan pemerintah terhadap virus corona, karena banyak juga yang berpendapat di negara seperti India pada masa baru mulai pandemik, dan negara seperti Indonesia dan Afrika ternyata katanya kita itu semua kebal terhadap virus corona. Itu ada pendapat seperti itu kan, dan itu dibilang bahwa ini champion ini adalah yang memiliki secara genetika mungkin sudah terpapar virus atau bakteri lebih dulu sehingga kuat. Akan tetapi kalau kita melihat sekarang 2021 dan masuk kepada variasi atau mutasi dari virus corona yang sedemikian hebat dan variasi Delta sudah masuk, berbagai negara itu kelihatan tidak tahu apa jawabannya itu, Mbak Ola. Dan itu yang membuat kita berpikir tidak ada satupun negara yang bisa kita ambil sebagai contoh champion gitu, sehingga kita perlu mempelajarinya lebih lanjut. Oleh karena itu masukan dari para pakar akan sangat dibutuhkan dalam hal ini supaya kita appropriately bisa respon pada varian Delta ini. Oke. Terima kasih. Sudah bersama dengan kita ada Pak Nazib Aska. Selamat pagi Pak Nazib. Selamat pagi. Iya, Pak Nazib. Mbak Ola. Yes, Pak Nazib adalah dosen dan juga sosiolog dari UGM. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Nazib. Kita pengen tahu sebenarnya, kalau tadi Bu Ratri mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada satupun negara nih yang benar-benar pas dan contoh gitu ya. Iya, saya dari Populi Center yang rekan yang ini untuk diskusi pagi ini, apakah Ibu bisa gabung? Tapi nanti kita akan jeda dulu sebentar Pak Nazib ya. Iya. Kita simak dulu beberapa informasi berikut ini, smart listener dan sahabat yang sudah bergabung. Sabar sebentar kami. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda yang hadir bersama dengan kami, apakah itu di ruang Zoom atau juga menyaksikan kami melalui YouTube channel Smart FM atau juga mendengarkan kami melalui FM atau frekuensi. Saya ingin menyapa Anda dulu yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor dan sekitarnya. Kemudian Anda yang ada di Surabaya ya, kemudian juga ada yang ada di Yogyakarta, kemudian Medan, Palembang, Pekanbaru, lalu Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, kemudian yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi untuk Anda semuanya, bahkan Anda yang mendengarkan kami mungkin di luar negeri, di Hong Kong ya, atau juga di Budapest yang pagi hari ini juga mendengarkan kami, minta disapa. Oke, selamat pagi untuk Anda semuanya. Pagi hari ini kami mengajak Anda untuk berbincang mengenai hidup bersama dengan COVID-19 ya. Dengar COVID-19 aja kita sebenarnya udah punya konotasi yang tidak baik gitu loh, respon yang kayaknya ini serem amat gitu, tapi kita malah harus hidup bersama. Saya ke Pak Najib dulu sebelum ke narasumber yang lain, tapi juga bersama kita ternyata sudah hadir, saya diinformasikan sudah hadir pula Dr. Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Mbak Ola. Ya, Pak Peter, boleh izin sebentar ke Pak Najib dulu ya, Pak Peter ya? Ya, silakan Mbak Ola. Baik, Pak Najib, dengar kata COVID-19 aja kita udah serem ya. Terus
hidup bersama lagi. Tapi apa boleh bikin ibaratnya seperti itu ya? Makin kesini kita melihat kayaknya gini loh virus ini. Kejarlah daku, kau tangkap gitu. Jadi kayak justru makin close kita kejar, dia makin dekat gitu ya. Nah, Pak Najib melihat bagaimana situasinya saat ini di masyarakat, benar nggak kalau ada yang mengatakan ini benar-benar masyarakat panik loh, chaos loh begitu. Seperti apa catatan dari Pak Najib? Ya, yang pertama mungkin saya ingin merespon statement atau pernyataan pertama Mbak Ola tadi. Ya. Dengar COVID-19 saja udah cemas gitu ya Mbak Ola ya. Ya, itu saya kira kenyataan yang terjadi di sekitar kita ya. Teman-teman, saudara, kerabat kita saya kira semakin banyak yang terkena masalah ini, baik itu sakit bahkan mungkin meninggal. Tapi saya kira satu hal yang penting kita ingat ini, merespon situasi seperti ini yang sangat berkemungkinan, dan saya kira itu yang kita bicarakan nanti, untuk menjadi sesuatu yang menetap ya, yang akan hidup bersama kita untuk waktu yang panjang. Saya kira saya ingat sebuah pernyataan yang sangat penting dari seorang pakar kesehatan kuno atau klasik ya, Ibnu Sina. Dia mengatakan bahwa kecemasan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat. Kira-kira begitu ya. Jadi saya kira kita harus memframe kita, dan saya kira ini bagian sangat penting dari cara kita hidup bersama dengan COVID nanti ya, untuk waktu yang panjang, adalah kita harus menetralisasi diri kita dari kecemasan-kecemasan itu. Soalnya kalau tidak, itu justru akan menjadi penyakit yang baru, kira-kira begitu ya. Itu poin pertama yang ingin saya katakan. Dan yang kedua, yang kedua saya kira saya sepakat bahwa kita harus mensikapi situasi pandemi ini dengan cara yang berbeda ya. Tadi yang saya kira disampaikan oleh Mbak Ola, dan saya kira tema kita hari ini. Saya ingat sebuah pernyataan yang sangat kuat ya, yang sangat powerful, yang pernah dibuat oleh seorang pakar kesehatan publik namanya Alana Sheikh. Pada awal Maret beliau sudah membuat katakanlah statement di TED Talk waktu itu ya, yang kemudian hanya dalam waktu yang sangat singkat sudah diikuti oleh jutaan orang. Saya ingat membaca kira-kira akhir Maret ya atau awal April itu sudah 6 juta waktu itu. Sekarang saya kira udah puluhan bahkan ratusan juta. Saya kira statement dia sangat penting. Ya, dia seorang ahli kesehatan publik yang merespon COVID ini. Judul speech dia adalah Corona is our future. Kira-kira gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kesalahan kita di masa lalu dan di masa kini itu telah membuat coronavirus menjadi sesuatu yang akan tidak mungkin dihindarkan. Kenapa? Karena cara hidup kita selama ini memang merusak lingkungan. Cara hidup kita itu merusak lingkungan. Jadi akhirnya apa? Membuat global warming, climate change, yang itu membuat virus itu lebih nyaman hidup. Statement dia gitu. Salah satu kasus yang dia ceritakan adalah misalnya bagaimana kebijakan-kebijakan merusak hutan ya di Amazon, saya kira juga kita di Kalimantan dan di tempat-tempat lain. Itu tuh membuat banyak satwa-satwa yang kemudian terganggu hidupnya kan. Satwa-satwa terganggu hidupnya, dan di dalam satwa itu ada virus-virus yang tidak akrab sebenarnya dengan manusia. Nah, ketika hutan itu dihancurkan, maka otomatis ada interaksi nih antara virus dengan manusia semakin banyak. Dan ini tidak akan habis. Artinya Corona 19 itu bukan yang terakhir maksudnya. Akan muncul corona-corona lain yang sebelumnya kan sudah ada corona juga, SARS dan lainnya. Ada Corona 19, entah Corona nomor berapa lagi dan lain-lain. Jadi saya kira profesor kita yang nanti akan mengulas, saya kira bisa lebih jelas ya sebagai ahli kesehatan. Cuman itu poinnya, saya sepakat, saya ingin merespon dulu dengan tema kita. Saya sepakat bahwa saya kira kenyataan bahwa kita akan hidup berdampingan dengan corona, dengan varian-varian yang baru, itu akan menjadi sesuatu yang tetap. Atau sesuatu yang dari pandemi atau endemi yang lintas batas menjadi sesuatu yang lokal ya, dan yang kemudian harus kita sikapi dengan cara-cara baru. Nah, saya kira nanti kita akan bicara mengenai cara-cara baru ini untuk lebih panjang lagi ya. Kira-kira itu ya mungkin Mbak Ola ya. Cara-cara baru ya, oke. Nanti kalau saya tanya ke Pak Najib soal virusnya dan sebagainya nanti dianggapnya kurang pas ya. Tapi gini, Pak Najib,
ini kan beredar juga ya di situasi yang sedang begitu membuat kita tuh kayak nonton Conjuring lah gitu kira-kira ya, seremnya gitu ya. Wah, saya belum nonton jadi belum bisa membayangkan ini seremnya Conjuring. Atau saya ya karena udah nonton. Serupa seperti nonton Quiet Place 2 gitu loh. Jadi memang benar-benar sangat tegang situasi saat ini. Tapi gini Pak Najib, ketika kemarin beberapa waktu yang lalu ya ada beberapa pemberitaan baik di televisi maupun juga di media-media online tentang pola dan cara hidup masyarakat Baduy ya, yang kemudian karena cara hidup mereka yang dianggap sangat selaras dengan alam itu di tempat mereka oleh pihak puskesmas dikatakan zero COVID ini. Nah ini saya mau tanya mengenai, karena ini pasti bagiannya Pak Najib ya, mengenal tentang sosiolognya masyarakat gitu loh. Apa yang membedakan sih Pak Najib? Konon kita kalau ngelihat orang-orang di desa gitu, kita suka apa ya, sebelah mata ya, dan kita menganggap bahwa kita yang ada di perkotaan ini yang sangat kaya sekali dengan informasi gitu. Apa yang membedakan Pak Najib? Kalau Pak Najib punya catatannya? Ya, sebenarnya ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita semua, saya kira bahwa sesungguhnya isu kesehatan itu sangat dekat dengan isu ekologi. Itu yang tadi saya singgung juga ya. Jadi ekologi sosial, ekologi alam tempat kita tinggal itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Kesehatan baik itu secara fisik maupun secara psikis, kan begitu ya. Nah, selama ini kita itu sesungguhnya kan hidup dalam lingkungan yang tidak sehat, sebagian besar daripada kita, Pak. Apalagi yang di Jakarta ya, yang di metropolitan yang hiruk pikuk, yang penuh dengan polusi dan lain-lain itu. Saya kira pasti itu mengganggu ya. Jadi orang seperti orang Baduy itu saya kira itu kan bentuk dari perlawanan mereka di masa lalu ya terhadap intrusi dari modernisme, dari kapitalisme, dari kolonialisme terutama ya, waktu itu yang mau merusak kira-kira ekosistem mereka melakukan perlawanan dengan cara-cara lama untuk kira-kira memutus hubungan mata rantai dengan sesuatu yang dari luar itu. Di satu sisi tentu saja ini terlihat mungkin ganjil ya, terlihat aneh, terlihat ngapain sih ini orang kok terbelakang dan lain-lain, kira-kira gitu dari kacamata modernisme, dari kacamata orang kota, kira-kira begitu ya. Tapi sesungguhnya itu menyimpan kearifan tersendiri, yaitu tadi yang saya katakan tadi, mereka sudah sadar mengenai pentingnya merawat ekologi hidup kita itu, karena itu disitulah maka kita akan selamanya hidup, dan itu akan mempengaruhi bagaimana kita akan hidup seterusnya. Seperti dikatakan tadi, begitu ketika ekologi dirusak, hutan dibongkar, itu otomatis terjadi hal-hal yang di luar perhitungan kita semua. Ada collateral damage ya, ada kerusakan yang di luar perhitungan. Misalnya tadi itu, virus itu kan misalnya ya tadi ini, virus yang ada di kelelawar, kira-kira kan gitu nih, coronavirus konon riwayatnya begitu ya. Yang dulu mestinya dia hidup dalam ekosistemnya sendiri yang nyaman, kira-kira kan gitu ya, asik ya. Tapi kemudian ketika hutannya dibongkar, lalu banyak ini yang keluar macam-macam. Lalu dia mencari inang yang baru. Ini kan problem virus itu kan mereka kan begitu ya. Inang yang baru ini tadi. Nah, inang yang baru salah satu yang sensitif adalah manusia. Itu yang kemudian muncullah dengan berbagai macam penyakit-penyakit sampai hari ini. Jadi poin yang terpenting adalah saya kira begitu, Mbak. Jadi saya mengapresiasi itu sebagai satu bentuk cara untuk merawat ekologi sebagai bagian dari, dan itu bagian yang sangat penting dari dimensi kesehatan publik, dan ini saya kira sangat dibuktikan dengan kasus COVID-19 hari ini. Mungkin itu, Mbak. Nah, mungkin kalau masyarakat yang ada di kota kan mengatakan gini nih Pak Najib, ya kan saya nggak nebang pohon Pak, katanya gitu tuh. Perbuatan apa yang saya lakukan sehingga saya mengalami ini? Mungkin banyak di antara kita yang mengatakan gitu. Pak Najib boleh nggak kasih contoh ya, artinya sikap hidup kita yang memang itu tidak ekologis, tidak agronomis, dan juga tidak humanis gitu barangkali. Ya banyak lah, saya kira cara-cara hidup kita yang sesungguhnya sadar atau tidak sadar kita merusak lingkungan. Yang paling gampang ya tentu saja konsumsi plastik ya, itu yang saya kira sangat sederhana, dan saya kira kita semua melakukannya sudah berpuluh-puluh tahun, saya kira gitu. Dan bahkan mungkin sampai hari ini sebagian dari kita, kira-kira gitu. Kita sadar atau tidak sedang mengakumulasi itu, mungkin kalau setiap orang sudah ditumpuk, mungkin saya nggak tahu ini
sampah plastik saya selama hidup saya jangan-jangan sudah sekian ton, kan begitu ya. Cuman karena kita nggak tahu sekarang itu di mana, yang merasakan dampaknya adalah orang lain, kan begitu ya. Orang lain mungkin yang teralir oleh sungai, yang teralir oleh tanah, yang teralir oleh macam-macam. Jadi saya kira selama ini hidup kita memang sesungguhnya begitu, kita tidak ramah dengan alam, ya. Selama ini memang mungkin istilahnya dalam dunia ilmu sosial katakanlah ya manusia itu melihat alam ini seolah-olah sebagai sesuatu yang instrumental bagi dirinya ya. Dieksplor terus gitu. Itu tadi dieksploitasi. Jadi itu sesuatu yang terpenting adalah kepentingan manusia itu sendiri, padahal alam kan punya naturnya ya. Dia punya karakternya, punya cara hidupnya, cairnya, harusnya itu memang relasi itu bersifat harmonius. Kita saling hidup, saling alam tumbuh dengan baik, manusia dengan baik, dan sehingga kita ini menjadi hidup bersama makin sehat. Tapi sekarang yang terjadi kan kita merusaknya. Sudah ratusan tahun saya kira manusia dari mulai generasi nenek moyang kita dan terutama para kekuatan-kekuatan kolonialis itu ya, katakanlah ekspansionis itu yang merusak, dan kita sampai hari ini masih hidup dalam situasi yang seperti itu. Hidup dalam situasi yang sangat tidak ramah terhadap alam, sangat tidak ramah, tidak bersahabat saya kira dengan flora, fauna, dengan ekosistem yang ada. Jadi saya kira kita harus, ya inilah konsekuensi sesungguhnya dari apa yang sudah dilakukan oleh kita semua dalam artian manusia sejak masa yang panjang, masa lalu yang panjang. Mungkin itu Mbak Ola. Oke. Ada unsur yang sangat kental katanya begitu. Ini saya mau cross check ke Pak Najib gitu ya, bahwa masyarakat Baduy kenapa begitu sangat ya artinya benar-benar aman sekali dari COVID, itu juga didukung karena kepatuhan mereka kepada tetua-tetua adat gitu ya. Jadi betul. Ngomong COVID mau debat lah kira-kira begitu ya. Jadi kalau tetua-tetua adat udah ngomong, iya manut ibaratnya gitu. Mungkin kalau tetua adatnya bilang ayo loncat gitu, ikutan loncat juga barangkali. Iya. Ini pertanyaan yang menarik. Nanti saya minta juga Ibu Ratri sebelum nanti kita ke Pak Najib ya, ke Pak Najib. Mbak Ratri, ini kan ada kepala-kepala daerah ya yang bikin keputusan sendiri gitu ya. Jadi pemerintah meminta kita menerapkan PPKM darurat, tapi ada pemerintah daerah yang bikin itu adalah lockdown ya. Nah, Bu Ratri, kalau menurut Ibu ya, apakah sikap ini benar-benar membingungkan masyarakat nggak sih gitu? Kalau menurut Bu Ratri, sikap ini diambil apakah karena memang ya pemerintah daerah dianggap ya lebih tahu dong daerahnya begitu, atau seperti apa? Nah, Ibu Ratri nanti jawab setelah kita jeda ya Bu ya, sebentar ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada Smart Listener tadi mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Najib ya. Dan Smart Listener, kita juga pengen lihat kalau kita hidup berdampingan atau hidup bersama dengan COVID, bagaimana soal ekonominya sih gitu ya. Ini yang jadi keresahan banyak orang ya di grassroots, kalangan menengah dan sebagainya. Kita bahas itu nanti di sesi berikutnya, tetaplah bersama dengan kami. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda sudah memberikan tanggapan, sudah ada yang masuk tanggapan-tanggapannya tentang seputar topik yang kita bahas mengenai hidup bersama COVID-19. Ini masih permulaan ya, kita masih akan berbincang lebih lanjut tentunya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa hidup ya, tetap artinya kita aman, sehat gitu ya, sekalipun itu COVID ada di sekitar kita. Kita masih menanti kehadiran Profesor Dr. Iris Rengganis, SPPD KAI, Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Kemudian juga sudah bergabung bersama dengan kita Dr. Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Nanti kita akan berbincang dari sisi bagaimana ketahanan ekonominya nih ya, apa yang bisa kita lakukan dari sisi itu. Kemudian Bapak Muhammad Nazib Aska yang tadi sebelum jeda kita berbincang dengan beliau adalah dosen sosiologi UGM. Kemudian ada Ibu Ratri Istania MA PhD, peneliti senior Populi Center, pengajar Poltekstialan Jakarta. Ini menarik untuk kita melihat dari berbagai sisi ya, politik, sosial, ekonomi gitu ya, kesehatan, karena inilah yang sekarang ini di depan mata kita begitu. Nah, dari sisi politiknya nih saya mau tanya ke Bu Ratri ya, mengacu atau belajar secara sederhana ya, kita orang awam mendengar melihat gitu. Orang Baduy itu katanya ya juga terhindar dari COVID karena mereka demikian patuh kepada pimpinan mereka, kepada tetua-tetua adat mereka.
Nah, apa yang bisa Bu Ratri artinya lihat fenomena ini? Ada loh kepala-kepala daerah juga yang bikin peraturan beda dari yang diterapkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat mengatakan PPKM darurat, di sana dilaksanakan lockdown gitu ya. Apakah ini bentuk ketidakpatuhan atau bentuk sebenarnya ini karena mereka nggak ngerti loh wilayah saya justru gitu kan ya, karena kita desentralisasi kan seperti itu. Nah, apa juga Bu Ratri melihat ini bentuk ketidakharmonisan? Silakan Bu Ratri. Yes, terima kasih Mbak Ola. Ini sangat menarik dan inilah yang saya kira kita bersama harus menemukan, paling tidak bukan solusi yang pasti, akan tetapi ini akan terus dinamis. Nah, saya berpikir karena permasalahan ini melibatkan juga bentuk negara, sistem pemerintahan, negara kita kebetulan negara kesatuan, dan desentralisasi itu sudah merupakan pilihan kita. Koordinasi itu sangat penting dan saya pikir antara pemerintah pusat dan daerah itu harus ada komunikasi. Nah, itu kata pentingnya itu Mbak Ola. Komunikasi dan koordinasi. Saya kira kalau semua kebijakan itu harus datangnya dari pusat, itu akan justru akan menyulitkan ruang gerak dari pemerintah daerah untuk mengambil misalnya local wisdom seperti yang tadi Pak Najib atau Mbak Ola katakan. Kalau ada indigenous community, indigenous population, dan ini sangat jarang loh studi mengenai indigenous population dan their resilient terhadap COVID-19 ini. Local wisdom apa yang bisa diambil oleh kepala-kepala daerah untuk bisa paling enggak melokalisir virus itu agar tidak masuk ke wilayah masing-masing. Dan saya kira sudah waktunya juga, ini mengutip apa yang dikatakan oleh Farid Zakaria dalam bukunya 10 Lesson for a Post-Pandemic World. Dia mengatakan sudah tidak lagi negara-negara itu harus berpikir bahwa pendekatan kita welfare state. Bukan seperti itu, tapi harus civil society diikutkan. Dan civil society itu artinya di sini juga termasuk indigenous population, yaitu mungkin yang disebutkan sama Mbak Ola dan Pak Najib, mengenai ada masyarakat adat tertentu yang bisa kita ambil sebagai satu wisdom atau hal-hal apa yang mereka ambil berdasarkan nature mereka untuk diaplikasikan dalam kebijakan lokal. Tapi ini juga harus kita pahami bahwa pemerintah pusat harus memberikan kelonggaran. Nah, kelonggaran itu seperti apa? Karena kalau kita berkaca pada pemerintah, misalnya di Amerika Serikat, dengan negara federalnya, tentu saja kita harus membedakan ya, bahwa terdapat otonomi begitu luas kepada state untuk memberlakukan kebijakan post-pandemic mereka misalnya begitu. Dan itu saya kira bisa memberikan pelajaran pada kita bagaimana untuk melakukan lebih banyak pemberian kewenangan kepada pemerintah lokal untuk membantu masyarakatnya sendiri. Ya, itu kerjasama ya. Tapi perlu juga diperhatikan kalau kita melihat pembelajaran yang pernah ada di negara semisal Thailand pada masa pencegahan COVID, WHO sendiri bilang loh Mbak Ola, bahwa kita harus belajar dari Thailand loh, karena Thailand itu memang masyarakatnya itu sangat higienis, mereka sangat tidak suka dengan kekotoran, mereka juga sangat patuh pada sistem pada monarkinya mereka, dan kalau social touching itu mereka sangat tidak suka gitu. Dan pada masa sebelum ini ya, post pandemic ini ya, akan tetapi kita perhatikan juga seperti contohnya di South Korea, birokrasinya itu sangat bagus. Tapi kesini-sini tetap saja kita melihat bahwa setelah varian ini masuk, Delta ini masuk, pemerintah bingung, kocar-kacir, termasuk pemerintah lokalnya itu sendiri. Nah, ini kesempatan kita untuk belajar karena studi ini belum tergali dengan banyak indigenous population. Kenapa kita tidak belajar dari mereka dan membantu pemerintah daerah, begitu? Ya. Mengenai virus Delta ini nanti kalau ada Prof kita akan tanya ya. Sebenarnya di dalam diskusi-diskusi sebelumnya kita pernah tanyakan juga ke beberapa narasumber ya, bahwa ini kan ada pemahaman yang kurang pas sebenarnya di masyarakat yang menganggap bahwa virus Delta ini kan katanya orang India nih yang bawa, jadi harusnya waktu itu tuh ya bandara ditutup gitu kan supaya orang India nggak masuk. Ternyata salah ya pemahaman itu, rupanya namanya kenapa dikasih itu karena pertama kali muncul ditemukannya di India, bukan berarti orang India yang membawa seperti itu ya. Kita ke
sudah hadir bersama dengan kita ngobrol dulu sebentar. Pak Najib izin ya, saya ke Pak Peter ya. Pak Peter, mohon izin Pak. Selamat pagi Mbak Ola. Selamat pagi Pak Peter, sehat Pak? Sudah semakin baik ya? Alhamdulillah. Ini sedang di rumah sakit loh Mbak Ola. Oh ya, makanya saya tanya sudah semakin baik perkembangannya. Alhamdulillah hari ini insya Allah saya bisa pulang. Ya, sudah semakin baik ya. Saya terpapar udah 2 minggu ya, seminggu di rumah sakit. Dan alhamdulillah selama seminggu di rumah sakit ini kondisinya terus membaik. Dan insya Allah hari ini tadi baru aja dokter ngasih tahu kalau hari ini saya boleh pulang. Oke. Sebelum kita ngomongin soal ekonominya, boleh nggak? Ini karena berbagi nih ya kepada masyarakat, ini penting juga karena tadi Pak Najib sempat mengatakan bahwa kecemasan itu kan separuh penyakit ya, gitu kan. Nah, saya mau tanya pengalamannya dari Pak Peter sendiri gitu ya. Selama 2 minggu ini apa sih kira-kira hal atau cara selain dari obat yang dilakukan sebagai sebuah terapi begitu, apa yang Pak Peter pikirkan, yang Pak Peter coba bangun di dalam diri, di dalam rasa sehingga itu mempercepat proses kesembuhan Pak Peter? Mungkin bisa dibagikan supaya Smart Listener juga nanti bisa menularkan ya kepada tetangga, saudara gitu ya, family, teman, kerabat, silakan. Ya, ini yang benar-benar saya ingin berbagi ya. Saya sempat dilanda oleh kecemasan yang luar biasa. Ya, sempat, ya, yaitu ketika saturasi saya sempat turun sehingga dan menyebabkan saya harus masuk ke rumah sakit. Ya. Nah, tetapi ada satu hal ya, yang kemudian ya persis disampaikan oleh Pak Najib tadi, ya, kalau kecemasan itu adalah bagian dari penyakit itu sendiri. Ya. Dan ketenangan itu akan menjadi obat bagi kita. Ya. Dan saya mencoba untuk lebih tenang dan saya mengikuti prosedur. Ya, alhamdulillah ada satu prosedur yang saya kira ini bagus sekali untuk diterapkan oleh teman-teman yang terpapar saat ini, yaitu dengan olah nafas. Ya. Yaitu melakukan olah nafas, ya, proning. Ya, saya tengkurap dan kemudian saya ambil nafas, lepaskan, ambil nafas, lepaskan. Dan alhamdulillah ya, itu membantu sekali mengurangi radang paru yang saya derita. Jadi kalau dari virusnya, ini menurut ahlinya kan virusnya akan mati sendiri setelah 2 minggu itu. Nah, tetapi sisa-sisanya yaitu berupa dalam bentuk misalnya adanya radang paru, ya, pneumonia itu yang harus kita atasi. Nah, dengan melakukan olah napas proning, alhamdulillah saya merasakan percepatan yang luar biasa di dalam perbaikan kesehatan saya. Ya. Jadi sejak saya melakukan, begitu saya masuk rumah sakit, saya rutin melakukan proning, tengkurap, ya, kemudian ambil nafas, keluar nafas. Ya. Dan alhamdulillah itu batuk saya hilang, ya, saya bernapas lebih baik, dan kemudian saturasi saya meningkat, dan alhamdulillah sejak itu semua menjadi lebih baik. Dan itu kemudian memunculkan apa? Memunculkan keyakinan, ya. Kekhawatiran hilang, keyakinan yang muncul, sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Saya kira begitu Mbak Ola. Oke. Bagian ini nanti kita akan tanya lebih dalam ke Pak Najib ya, bagaimana ini membangun ya ketenangan di masyarakat supaya nanti kita juga bisa semakin kuat lah dari sisi mental. Tapi Pak Peter, dari sisi ekonomi nih saya mau ngobrol dan juga nanti mungkin ada catatan-catatan menarik dari Pak Peter. Indonesia oleh Bank Dunia itu dinyatakan masuk menjadi negara penghasil menengah ke bawah ini ya. Sebelum COVID terjadi kita udah agak tersipu-sipu, udah gitu kayak marshmallow gitu ya, bangga karena kelas menengahnya naik gitu kan, dan wah kita merasa kayak wah ini peningkatan yang luar biasa, ekonominya makin bagus. Tapi 2 tahun ini gitu ya, 1,5 tahun dengan 2020 ke 2021 bless gitu ya, dan kita masuk lagi ke lower middle income country.
pendapatan per kapita kita benar-benar tergerus. Nah, Pak Peter melihat apakah ini semata-mata benar karena faktor COVID-19 ya, dan ini yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, kehidupan mencari duitnya dan sebagainya, atau ada faktor yang lain, Pak Peter? Silakan. Ya, ada dua, Mbak Ola. Yang pertama memang karena memang kenaikan kelas kita itu adalah kenaikan yang sangat tipis. Ya. Jadi kita itu naik kelas, tapi di kelas yang di dalam range yang paling bawah. Ya. Jadi kalau kita disebut yang namanya middle income, itu kan dikategorikan ada lower, ada upper, ya, ada yang lebih tinggi. Sebelumnya kita di lower. Ya. Nah, kalau masuk ke uppernya itu, di uppernya itu sebenarnya upper yang paling bawah. Ya, ada range sekitar $4.000 ya, pendapatan per kapita sampai 12.000. Nah, kita adanya di kisaran 4.000. Nah, ketika kita mengalami pandemi ini, ya, pandemi ini kan mengakibatkan output kita, ya, itu menjadi sangat turun, ya, karena terjadinya terbatasinya aktivitas sosial ekonomi masyarakat kita, output kita turun, sementara di sisi lain jumlah penduduk kita kan tetap naik, sehingga jumlah yang dibagi itu berkurang, pembaginya bertambah, otomatis angkanya menjadi lebih kecil. Nah, karena memang dari tadinya itu masuknya itu di kelompok yang atas tetapi di range yang paling bawah, nah yang terjadi adalah kita dengan sangat mudah turun kembali, ya. Dari kisaran 4.000 turun lagi di bawah 4.000 sekarang ini, di kisaran 3.800. Nah, oleh karena itu ya, kalau menurut saya ini bukan sesuatu yang mengejutkan, ya, karena memang kita turunnya itu kita adanya di kelompok atas tapi di bagian bawah. Dan kemudian kita mengalami pandemi, dan penurunan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di hampir semua negara, ya, terutama untuk negara-negara yang ya istilahnya itu member gitu loh, ya, posisinya mudah untuk turun, fragile, ya, mudah untuk turun. Nah, Indonesia saya kira masuk kategori itu. Ketika kita mengalami pandemi, mengalami penurunan output, kita mengalami penurunan juga kategori dari negara middle income yang atas menjadi negara middle income yang kembali ke bawah. Ya, oke. Pak Peter, ditahan dulu penjelasannya ya. Nanti setelah ini kita mau menggali lagi. So what next gitu ya. Ini kita hidup bersama dengan COVID, harus tetap cari uang ya kan. Tetap harus kerja gitu ya. Karena kalau dengar protes dari bapak-bapak itu yang disekat, pada saat disekat gitu kan, mereka marah-marahnya kepada petugas, saya mau bayar kontrakan pakai apa gitu kan. Nah, nanti kita bahas ini di part yang kedua. Bapak Ibu sekalian, kami akan ajak Anda dulu untuk menyimak beberapa informasi berita yang sudah dirangkum dari network Smart FM. Kami akan jeda sekitar 3 hingga 5 menit ya, dan setelah itu kita lanjut kembali perbincangannya. Pak Najib, Pak Peter, dan juga Ibu Ratri, mohon sabar sebentar sambil kita juga menantikan narasumber kita yang lain. Kita jeda sesaat. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita lanjutkan kembali ya diskusi dan juga perbincangan kita, dan kami mengundang Anda. Anda boleh bertanya dan mungkin memberikan tanggapan juga supaya semakin kaya perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Boleh dikirim ke 0812 11 12 959, atau juga Anda bisa live chat di YouTube channel Smart FM begitu ya. Kami mengajak Anda berbincang mengenai hidup bersama COVID-19. Kita masih menantikan kehadiran dari Prof. Dr. Iris Rengganis. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Kemudian kita masih bersama dengan Dr. Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia, dan Bapak Muhammad Nazib Aska, beliau adalah dosen sekaligus juga sosiolog dari UGM, dan Ibu Ratri Istania, MA PhD, peneliti senior Populi Center, pengajar dari Poltek Setialan, Jakarta. Dan Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami dengan
catatan Anda di WhatsApp, nanti kita akan bahas. Dan Anda juga yang di YouTube di channel Smart FM juga bisa sampaikan. Anda yang ada di ruang Zoom juga bisa sampaikan pertanyaannya ya. Nanti kita akan bahas kepada narasumber kita. Tapi saya ke Pak Peter lagi, mohon izin ya Pak Najib dan juga Ibu Ratri. Pak Peter bicara tentang hidup bersama dengan COVID, artinya kan ya kita harus bekerja ya, harus mengupayakan supaya roda perekonomian berjalan ini ya bersama-sama nih ya dengan COVID di sekitar kita. Nah kalau Pak Peter melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini gitu ya dengan memberikan BLT, memberikan stimulus, tapi juga di sisi lain ya kita harus akui ya ada sektor-sektor yang benar-benar sangat terimbas, sebagai contoh pariwisata yang ini benar-benar saat ini bahkan totalnya diminta untuk tutup dulu nih gitu ya, untuk benar-benar meredam penyebaran COVID-19 yang luar biasa tingginya. Nah Pak Peter, punyakah catatan ya tentang apakah stimulus-stimulus yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini sebenarnya itu akan bagus kalau apa? Dan kemudian nantinya masyarakat supaya bisa bertahan dari sisi ekonomi, otot keuangannya membesar gitu ya, itu apa yang harus dilakukan? Monggo Pak Peter. Iya, terima kasih Mbak Ola. Ya. Kalau saya perhatikan, ya, strategi semua negara dalam menghadapi COVID ini mengalami perubahan. Okay. Kalau kita ingat bagaimana di awal-awal pertama kali dulu, ya, Cina itu melakukan lockdown total. Selama 3 bulan itu benar-benar tidak ada aktivitas sosial ekonomi yang diizinkan di kota Wuhan. Jadi benar-benar di lockdown. Dan ketika kita mengalami pertama kali ada kasus, kita sempat memperbincangkan apakah kita perlu melakukan lockdown atau tidak. Dan pada waktu itu saya termasuk salah satu yang gencar mengatakan pemerintah harus melakukan lockdown. Nah, tetapi perkembangan yang sekarang ini menunjukkan kita tidak mungkin lagi untuk melakukan lockdown. Strategi yang kita pergunakan, seperti juga di banyak negara, itu mengalami penyesuaian. Ya. Dan saya kira tema kita hari ini sangat pas. Ya. Bagaimana kita hidup dengan pandemi. Kita tidak mungkin lagi bisa mengelak, kita bisa mengatakan bahwasanya kita lockdown, kita hidup terpisah dari pandemi. Jadi yang terjadi adalah seperti itu. Ya. Karena apa? Lockdown itu sudah tidak menjadi pas lagi, tidak ada relevan. Karena memang penyebaran dari kasusnya itu sendiri sudah sedemikian luasnya. Apalagi sekarang ini kita mengalami yang disebut namanya second wave, ya, yang benar-benar terjadi lonjakan yang luar biasa, di mana klasternya itu sudah ada di mana-mana. Yang paling besar sekarang ini saya kira justru adalah klaster keluarga. Yeah. Jadi kalau kita mau lakukan lockdown yang seperti apa yang akan kita lakukan? Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah benar-benar bagaimana yang dilakukan. Saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini dengan PPKM darurat ini, membatasi aktivitas, yang membatasi mobilitas, itu adalah yang paling tepat untuk dilakukan untuk menurunkan terlebih dahulu penularan, sehingga angka dari kasus COVID ini bisa turun kembali. Ya, sekarang ini udah mendekati 40.000, bagaimana kita berusaha untuk dia bisa turun kembali di bawah 10.000, bahkan mungkin bisa kembali di kisaran 4.000. Ya. Dan ketika itu terjadi, ya, yang akan dilanjutkan oleh pemerintah adalah tetap memberikan ruang gerak kepada perekonomian. Ya. Memang sekarang ini semuanya dibatasi, hanya yang bisa bergerak hanya adalah sektor-sektor esensial dan sektor-sektor yang sangat kritis, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Tapi artinya kan walaupun kita mengalami second wave yang demikian luar biasanya, pemerintah tidak sama sekali mengatakan kita lockdown. Ya. Kita tetap memberikan ruang gerak kepada ekonomi untuk untuk tetap bertahan, ya. Untuk bertahan, karena tetap kita membutuhkan ekonomi itu sendiri, ya. Kita tetap perlu ada aktivitas, ya, yang masyarakat untuk bisa bertahan. Dan sambil memang di
periode waktu yang singkat ini, ya kita berharap PPKM darurat ini tidak harus diperpanjang, ya. Ini bisa dengan cepat nanti turun, angkanya turun, dan sesuai jadwalnya PPKM darurat nanti juga akan dihentikan, dan aktivitas ekonomi kita bisa kembali normal kembali, ya. Dalam ukuran-ukuran normal yang harus kita sepakati, ya, karena memang normalnya kita sekarang ini berbeda dengan normal tanpa pandemi, tanpa COVID. Nah, di tengah kondisi seperti itu tentunya memang bantuan dari pemerintah mau tidak mau yang paling kita butuhkan. Ya, kita sekarang ini hanya bisa bertumpu berharap dari bantuan dari pemerintah. Sebagian dari masyarakat kita kalau di tengah PPKM darurat ini, di mana banyak yang terdampak, ya, karena usaha-usaha mereka harus tutup, harus tidak bisa beroperasi secara normal, masyarakat banyak yang pegawainya yang dirumahkan, dan ini kan tidak mau pasti harus dibantu, ya. Mereka tidak bisa bertahan hidup kalau mereka tidak dibantu. Nah, bantuan-bantuan sosial dari pemerintah inilah yang kita harapkan ini bisa mengalir dengan cepat, dan juga bisa termanfaatkan dengan baik. Sehingga dengan demikian, yang pertama, masyarakat kita itu bisa bertahan. Yang kedua, dengan PPKM darurat ini jumlah kasusnya turun, dan bila saat itu terjadi, maka aktivitas sosial ekonomi kita bisa kembali normal kembali dengan cepat. Saya kira begitu, Mbak Ola. Ya, Pak Peter, kalau menurut Bapak, adakah secara skill dari masyarakat ini yang perlu dibangun ya perlahan gitu ya, meskipun mungkin ibaratnya kita merayap ya jalannya saat ini yang melambat sekali karena kita harus menahan dulu aktivitas. Tapi kalau menurut Bapak, adakah skill ya yang akan nanti menguatkan bantalan ekonominya masyarakat? Misalnya, apakah kalau menurut Bapak apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan vokasi, mengaktifkan kartu prakerja, karena itu skill-skill yang nanti ya setelah kehidupan new normal yang benar-benar normal berbeda dari sebelum pandemi itu akan sangat dibutuhkan untuk peningkatan atau perbaikan ekonomi kita nanti, Pak Peter. Ya, sebenarnya masyarakat kita daya adaptasinya kan besar, ya. Masyarakat kita itu bukan masyarakat yang tidak punya kreativitas, ya. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang punya daya imajinasi, daya kreativitas yang tinggi, ya. Dan itu bisa terlihat sekali, ya, bagaimana selama masa sudah setahun lebih kita mengalami pandemi ini, ya. Pertama dari kreativitasnya, ya, yang memunculkan banyak sekali usaha-usaha PO, ya, online, dan yang kedua adalah hubungan sosial kemasyarakatan kita yang juga sangat baik, ya. Hubungan pertemanan, hubungan antar sesama teman itu juga saling membantu, ya. Sehingga saya mau melihat, ya, aktivitas sosial ekonomi masyarakat walaupun terbatasi oleh adanya pandemi, tetapi adanya peluang dari sisi online, bisnis online itu cukup memberikan ruang kepada masyarakat kita itu untuk tetap bertahan, ya, untuk mencari celah bagaimana bisa mereka survive walaupun menghadapi situasi yang sebenarnya sangat sulit sekarang. Saya kira itu yang akan menjadi akan berlanjut nantinya ketika kita masih harus menghadapi sisa-sisa waktu pandemi ini. Pak Peter, pekerjaan yang nanti mungkin muncul ya setelah ke depan ya, setelah kita mungkin recovery dari pandemi ini, apakah Bapak melihat akan ada perbedaan yang sangat besar sekali dari sisi kebutuhan di masyarakat? Banyak yang akan mengalami perubahan, Mbak. Ya. Saya kira kita akan menghadapi satu kondisi kehidupan new normal dalam artian yang sebenarnya. Karena pandemi ini mempercepat
satu proses transformasi kita dari kehidupan offline menuju kehidupan online yang lebih intens. Ya. Nah, sebenarnya sudah berlangsung perubahan itu, tetapi perubahan itu berjalan lambat. Nah, pandemi itu mendorong kita untuk melakukan percepatan itu secara sangat signifikan. Ya. Tadinya kita tidak pernah membayangkan bahwasanya kita bisa bekerja tanpa kantor. Itu tidak pernah terbayangkan. Ya. Tapi ternyata kita mengalaminya, ya, dan kita bisa menjalani, kita masih tetap bisa produktif, ya, walaupun kita bekerjanya dari rumah. Sesuatu yang selama ini dalam bayangan kita tidak mungkin bisa melakukan itu. Dan tentunya ini akan mengubah banyak sekali di dalam kehidupan ekonomi kita. Ya. Tentunya ini akan mengurangi mengurangi permintaan office. Ya. Lah kalau kita tidak banyak membutuhkan kantor, berarti kebutuhan ruang kantor juga akan turun. Ya. Dan ini akan berimbas nantinya dalam banyak sekali model-model bisnis yang akan kita kembangkan di dalam perekonomian kita nantinya. Ya. Saya kira kehidupan online, ya, kehidupan yang bergantung kepada internet, teknologi informasi itu akan semakin besar ke depannya nanti pasca pandemi berlalu. Ya, baik. Pak Peter, berarti nanti bisa saja ke depan ya kita udah nggak terlalu membutuhkan kartu nama dengan menunjukkan alamat kantor ya Pak Peter ya. Saya kira iya ya. Sekarang kita tidak lagi, saya membayangkan kita hidupnya banyak sekali perubahan-perubahan ini yang akan datang, Mbak Ola. Ya. Pak Peter, saya tadi langsung kebayangin, kita udah nggak membutuhkan ruang-ruang kantor lagi. Terus ini ruang-ruang kantor yang ada di gedung-gedung yang ada di perkotaan ini akan jadi apa? Saya langsung kepikiran loh Pak tadi ya, ide liar aja di benak saya gitu ya. Terus saya berpikir gini, itu pasti bisa kali ya, mungkin ditemukan teknologinya jadi pertanian di dalam ruang barangkali gitu ya. Itu tiba-tiba muncul ide seperti itu ya, karena kan pada akhirnya nanti kita juga butuh ketahanan pangan, otot-otot ketahanan pangan kita mesti dikuatkan toh gitu, siapa tahu ya, atau mungkin untuk kebutuhan yang lain ya akan muncul kreativitas lain tadi seperti yang Pak Peter katakan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya punya kemampuan adaptasi yang luar biasa ya, yang sebenarnya ini menjadi salah satu modal ekonomi kita juga ya Pak Peter ya. Pak Peter, Pak Najib dan juga Bu Ratri, sabar sebentar kita jeda ya. Setelah ini saya mau ke Pak Najib dan Bu Ratri kembali ya, menyoroti tentang kalau begitu dari sisi kita sebagai masyarakat dan pemerintah apa yang harus dilakukan atau apa begitu sikap-sikap ya, perilaku-perilaku, mindset yang mesti dibangun hidup bersama dengan COVID-19 ini. Sabar sebentar ya, smart listener, Bapak Ibu sahabat semua yang bergabung, kami akan jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda bersama-sama dengan kami masih dalam perbincangan yang menarik di kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih pula buat Anda yang sudah mengirimkan tanggapan melalui WhatsApp dan juga melalui YouTube channel Smart FM ya. Hidup bersama COVID-19, kita masih berharap ya Profesor Dr. Iris Rengganis bisa bergabung. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, kemudian Pak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia tadi. Pada saat sebelum jeda kita berbincang bersama dengan beliau yang memberikan catatan bahwa model-model pekerjaan akan pasti ada pergeseran, ada perubahan, tentu harus beradaptasi, dan menurut Pak Peter masyarakat Indonesia punya kemampuan adaptasi yang tinggi. Kemudian ada Pak Muhammad Nazib Aska, beliau adalah dosen sosiolog UGM, kita masih akan berbincang bersama dengan beliau, dan juga Ibu Ratri Istania MA, PhD, beliau adalah peneliti senior Populi Center, pengajar Poltek Setialan Jakarta. Saya ke Pak Najib sebentar ya Bu Ratri ya, sebelum ke Bu Ratri lagi ke Pak Najib, mohon izin ini gambaran Yogyakarta banget di belakangnya Pak Najib. Betul. Kalau ngelewatin depan kampus banyak pedagang-pedagang UKM ya Pak. Ya betul Mbak. Nah, ngomong-ngomong soal UKM ya, ekonomi di masyarakat ini, kenapa juga banyak masyarakat yang
marah atau tidak nyaman ketika misalkan diminta untuk tidak keluar rumah adalah karena faktor kejenuhan, bosan, ini Pak Najib gitu ya alasannya juga gitu kan. Dan kemudian masyarakat mengatakan butuh yang namanya silaturahmi ya, networking gitu, ketemu sama sanak famili dan sebagainya. Nah, Pak Najib melihat ini ke depan ya, bagaimana nih kalau menurut Bapak atau cara yang harus ditempuh oleh masyarakat gitu ya, satu mengatasi hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kejenuhan dan tetap membangun networking, social networknya tetap terbangun, silaturahmi terhadap keluarga, orang dekat, sahabat tetap terbangun dalam situasi hidup bersama COVID-19. Bagaimana Bapak melihatnya? Silakan. Ya, makasih Mbak Ola. Ya, saya kira memang kita mesti merespon pandemi dan memulai cara-cara baru untuk hidup, kira-kira begitu ya. Saya kira memang pandemi ini mendisrupsi normalitas kita, normalitas lama kita dalam banyak hal, dalam bekerja, tadi sudah dibicarakan mengenai kita nggak butuh lagi ruang-ruang kerja yang terlalu banyak itu. Cara kita untuk belajar, cara kita untuk bersosialisasi, termasuk untuk bersilaturahmi tadi dan macam-macam. Jadi saya kira memang kita harus menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Artinya pandemi ini mengajarkan kita bahwa kita harus memulai hidup baru ya, yang lebih menjaga aspek-aspek yang terkait dengan kemungkinan penularan itu terjadi, kira-kira begitu ya. Jadi banyak aspek, misalnya saya membayangkan ini, kita memang akan mulai masker misalnya akan menjadi bagian dari hidup kita, dari cara hidup kita yang baru, kira-kira gitu. Jadi, dan saya kira itu sesuatu yang bagus. Kita akan lebih punya tradisi untuk cuci tangan. Tapi yang terpenting memang yang terkait dengan karakter masyarakat kita yang memang suka kongko-kongko ya, suka kumpul-kumpul, suka nongki-nongki, kira-kira gitu ya. Itu memang saya kira itu bagian dari cara hidup. Nah, cara hidup global, tapi memang cara hidup kita yang punya karakteristik komunal lebih lagi dibanding yang lain. Yang memang memiliki mungkin sebagian individualisme menjadi lebih penting, tapi di kita itu ngumpul itu ngumpul ora kumpul, mangan ora mangan kumpul, kira-kira gitu ya dulu dalam masyarakat Jawa. Kumpul gitu ya. Iya, kan gitu ya. Dalam masyarakat Jawa tradisional paling enggak kan ada seperti itu. Dan untuk sebagian itu masih bertahan ya dalam hal tertentu ya. Dan saya kira kita harus merubah kumpul-kumpul kita itu dengan cara-cara yang baru. Saya kira kita banyak tradisi-tradisi baru yang baik ya, yang tumbuh selama pandemi. Saya misalnya di keluarga ini baru tadi malam aja ada kumpul keluarga besar kira-kira gitu yang sudah lama sejak pandemi saya kira yang pertama kali. Kita kebetulan punya komunitas katakanlah ngaji misalnya gitu, boleh sambil ngaji, sambil khataman, lalu kita silaturahmi ketemu dengan Pak Lek, Bule, Bude dan macam-macam yang lama nggak ketemu itu. Ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Barat, ada yang bahkan ada yang di luar negeri misalnya begitu ya. Jadi saya kira itu akan menjadi cara-cara baru Mbak Ola. Dari cara baru kita untuk tetap merawat kesehatan fisik dalam artian kita tidak gampang terpapar oleh virus, oleh pandemi. Tapi di sisi yang lain kita juga memang memerlukan kesehatan psikis. Jadi bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara itu memang kan menimbulkan kebahagiaan ya, keceriaan. Kita bisa ngakak cerita-cerita masa lalu misalnya mungkin yang kenakalan ngaco lah masa SMP lah atau SMA lah misalnya gitu ya. Kita bisa bisa asik gitu ya. Jadi dan itu penting untuk kesehatan mental memang. Jadi saya kira memang tantangan kita untuk mentransformasikan, tadi juga Pak Peter sudah ngomong ya, jadi memang pandemi ini mengakselerasi transformasi sosial, kira-kira gitu. Transformasi sosial menuju yang lebih digital tadi, menjadi interaksi atau kehidupan yang lebih digital base. Dulu sudah ada transformasi itu, tapi pelan-pelan, timik-timik orang Jawa bilang ya, jadi pelan. Ya. Begitu ada pandemi langsung gaspol ini, kira-kira kan begitu tuh. Ya. Kalau dulu gasnya cuma gas 20-30 sambil nyantai-nyantai gitu kan, orang-orang kita kan suka JJS sambil santai ya. Begitu pandemi langsung gaspol itu, langsung 70-90 misalnya, sehingga ngebut sekali sekarang ini. Ya. Dan saya kira itu punya sisi positif tentu saja ya. Banyak hal positif yang bisa kita awetkan ya, yang bisa kita pelihara sebagai cara-cara baru untuk hidup yang lebih produktif misalnya gitu ya, yang lebih sehat. Tapi juga yang lebih kreatif, karena memang salah satu
cara penting untuk menghadapi situasi yang tidak terduga seperti bencana. Ini kan pandemi ini kan bencana ya, kira-kira begitu. Dan ini akan menjadi kurang lebih bencana yang menetap, kan begitu ya. Seperti juga kita berada di Ring of Fire misalnya, atau orang Jepang yang punya memang lingkungan katakanlah geologis yang rentan sehingga mereka harus bersiap untuk senantiasa menghadapi kemungkinan bencana itu terjadi. Dan saya kira pandemi akan seperti itu kan. Jadi kita harus merubah cara kita itu tadi tetap produktif dan kreatif, tapi juga lebih sehat, baik secara fisik maupun secara psikis. Ini juga sangat penting. Kesehatan psikis ini di era pandemi sangat penting banget ini. Jadi jangan hanya fokus ke fisik saja, tapi juga psikis ini penting. Jadi bagaimana caranya? Saya kira kita perlu mengelola itu, menginisiasi itu ya, menginisiasi cara-cara baru untuk itu tadi sehat fisik, psikis, tapi juga tetap kreatif, produktif, dan saya kira kita bisa menjadi masyarakat yang maju untuk selanjutnya. Saya kira itu Mbak Ula. Ya, Pak Najib, ini ada yang menarik dari catatan Bapak dan saya langsung pikiran saya melayang-layang ketika saya mewawancarai rekan-rekan mahasiswa dari Aceh ya. Jadi alih-alih mereka protesin pemerintah, mereka justru ngebantuin gitu ya. Dan ini menarik yang saya pikir jarang orang mau memperhatikan ini. Jadi mahasiswa teman-teman di Aceh ini membangun sebuah komunitas untuk ngebantuin masyarakat dalam sisi mental health-nya. Katanya seperti itu ya. Jadi mereka melihat banyak remaja-remaja yang sebenarnya frustasi ya, penuh tekanan ya, bahkan kemudian kasus bunuh diri itu meningkat gitu. Lalu kemudian mereka membangun sebuah komunitas. Tadi Bapak mengatakan akan muncul cara-cara untuk menyehatkan jiwa. Jadi mereka bikin komunitas, lalu kemudian mereka mendengar gitu ya, mendengar dan memberikan kesempatan kepada remaja-remaja di Aceh ini nih, Pak Najib ya, itu bercerita gitu ya tentang masalah mereka. Nah, apakah ini kalau menurut Bapak ini, saya kok jadi berpikirnya gini, jangan-jangan ini sebenarnya si pandemi ini di satu sisi mendorong kita kembali kepada sisi kemanusiaan kita yang mungkin ini ya bergeser atau terkikis karena kesibukan kita yang luar biasa sebelum ini adalah kemampuan mendengar, skill mendengar gitu. Benar nggak sih Pak Najib? Sangat benar banget itu Mbak. Saya kira memang salah satu manfaat langsung yang saya rasakan sendiri ya misalnya. Itu memang kan kemudian kita akan membatasi mobilitas ya, keluar kota apalagi keluar negeri kan nggak mungkin. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk memang istilah saya waktu itu mungkin menziarahi diri kita sendiri. Jadi kita selama ini mungkin kita abaikan ya, diri kita sendiri itu mungkin kita abaikan karena tugas, karena agenda, karena sesuatu yang kadang-kadang didrive oleh pihak lain, oleh orang lain, kira-kira begitu ya. Akhirnya kita menjadi melupakan itu. Nah, saya kira ini momentum yang sangat penting pandemi, tentu juga dengan orang-orang dekat ya. Dengan keluarga misalnya dulunya susah ketemu misalnya ya, karena meskipun satu rumah tapi mobilitas masing-masing, pulang malam, yang satu baru tidur dan lain-lain, jadi susah. Jadi sekarang punya kesempatan yang lebih banyak memang untuk melakukan human touch tadi ya. Jadi sentuhan-sentuhan kemanusiaan atau manusiawi lah, mendengarkan orang lain, bertemu, saling menyapa meskipun tidak harus fisikal ya, kira-kira gitu. Itu sesuatu yang memang saya kira memperkaya kemanusiaan kita, dan saya kira itu memang salah satu hikmah besar ya di balik musibah ini, di balik musibah besar yang kita alami bersama-sama ini, pasti banyak hikmah-hikmah ya yang kita bisa kita petik. Salah satunya seperti itu, kita bisa mungkin menuliskan pengalaman kita. Misalnya banyak orang juga gitu ya, karena kesibukan lalu tidak punya kesempatan untuk sendiri lalu menulis atau bercerita ya. Tadi sebagai salah satu treatment psikologis kan salah satunya bisa begitu ya. Menulis adalah satu treatment ya. Bisa menyehatkan orang, mengkatarsis seluruh tekanan-tekanan yang pernah dialami, mungkin memori-memori luka di masa lalu, itu bisa dikeluarkan melalui tulisan. Ada orang yang lebih oral, mungkin memang oral lebih cocok, jadi dia ngomong kira-kira kan begitu ya. Itu menyehatkan. Itu sangat menyehatkan. Secara psikologis itu kan teori rilis ya, teori release tension, teori untuk katarsis ya. Jadi kalau kita terlalu banyak timbunan itu kan memang lalu jadi nggak sehat nih, rasanya sesak kira-kira gitu. Begitu dikeluarkan meskipun hanya keluar sendiri aja, nggak harus bermanfaat untuk orang lain, itu sudah
sesuatu yang menghilangkan tekanan di sini itu, beban-beban itu sudah keluar. Nah, caranya macam-macam saya kira, Pak. Ada yang dengan menulis, ada yang dengan menggambar. Bagi orang sebagian tertentu menggambar itu terapi, kan begitu ya. Ada yang ngomong, orang yang suka oral, tradisi oral mungkin ngomong itu udah cukup kira-kira gitu. Nah, saya kira variasi itu ya, ada banyak variasi untuk menyelesaikan atau merespon terhadap tekanan psikologis itu yang saya kira sangat berat. Dan saya yakin memang seperti kata Pak Peter tadi, memang masyarakat kita sangat kreatif ya. Dan bahkan sebenarnya masyarakat kita itu termasuk yang memiliki sosial capital terbaik di dunia, Mbak. Jadi ada riset yang menunjukkan itu ya. Jadi kita itu punya kepedulian sosial yang tinggi, sosial capital maupun juga World Giving Index kita termasuk tertinggi. Jadi orang kita itu ketika ada masalah saling membantu, itu saling mensupport itu baik. Itu saya kira salah satu modal kita ya. Di tengah banyak mungkin kabar negatif mengenai masyarakat kita, mengenai negara kita, tapi saya kira dalam dua hal itu saya kira saya sebagai sosiolog bangga ini. Jadi kita punya social capital, modal sosial yang baik ya. Lalu punya World Giving Index yang orang peduli orang lain rela untuk membantu. Jadi meskipun terbatas pun kalau ada orang lain bantu yang butuh tetap diserahkan sebagian paling enggak ya. Jadi untuk saling mensupport itu, dan itu sangat-sangat penting dalam masyarakat, apalagi di tengah situasi seperti ini. Itu Mbak Ola. Modal sosial kita masih bagus gitu ya. Bagus. Masih kuat ya, Pak Najib. Ini mengembirakan. Jadi di sisi kita mendengarkan kabar-kabar yang mungkin kita bikin tidak nyaman, tapi tadi yang disampaikan Pak Najib menjadi modal sosial. Kalau begitu ini memang cara bersilaturahminya harus kita temukan cara-cara yang yang baru, yang kreatif. Berarti kemungkinan kita menemukan Kaleng Kongguan dengan rengginang tuh agak jarang ini nanti ya. Benar nggak Bu Ratri ya? Jadi kalau kita datang ke rumah saudara kan itu kejutan-kejutan yang bikin senang sebenarnya ya. Bu Ratri, sekarang ke Ibu ini, apa yang mesti dilakukan oleh kalau dari sisi pemerintah ya, membangun aturan-aturan yang kayak gimana sih yang nanti bisa memudahkan atau membantu masyarakat ya untuk mereka bisa lebih sangat adaptif hidup bersama dengan COVID, supaya penjelasan Ibu tidak terputus ya, tidak terjeda iklan, kita berikan kesempatan dulu kepada beberapa informasi, dan saya bacakan dulu satu tanggapan yang masuk ini ya berkaitan dengan topik kita. Saya mau ke Pak Syamsuddin yang bergabung bersama kita dari Banjarmasin. Selamat pagi para narasumber, obrolan yang cukup menarik katanya ya, dan hal-hal yang seperti ini penting untuk didengarkan oleh masyarakat karena banyak hoax yang meresahkan. Nah, pertanyaan dari Pak Syamsuddin ya tadi kepada Pak Peter, nanti mungkin kita akan minta Pak Peter untuk menjawab ya. Pak Peter, pertanyaannya adalah seringkali kan masyarakat ini secara umum, masyarakat Indonesia ini kan suka dan senang membantu ya, memberi bantuan. Nah, tapi juga kalau menurut saya masyarakat Indonesia sebagian itu ada yang punya mentalnya adalah nunggu bantuan katanya gitu. Jadi kalau nggak ada bantuan nggak bisa hidup begitu ya, nggak bikin usaha dan sebagainya. Nah, menurut Pak Peter bagaimana nih caranya supaya tidak artinya terpaku gitu ya kepada bantuan semata? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apakah masyarakat Indonesia didorong untuk menjadi masyarakat yang lebih agraris lagi? Pak Peter nanti minta dijawab ya setelah kita jeda, dan beberapa informasi berikut kami hadirkan untuk Anda. Listener dan sahabat yang bergabung, kita masih membahas mengenai hidup bersama COVID-19. Ya, mungkin dalam diskusi atau perbincangan di berbagai tempat yang dibahas tentu tidak salah ya bicara tentang bagaimana penanganan, pencegahan ya, memutus mata rantai ya, membangun imun dan sebagainya. Betul, itu tidak salah, tetapi dari berbagai sisi kita juga mesti menyiapkan diri dalam skenario yang terburuk, artinya nantinya pandemi ini akan berubah menjadi endemi, kita harus hidup bersama-sama dengan COVID-19. So, sikap kita mesti apa dari masyarakat? Tadi Pak Najib memberikan catatan beberapa ya, dan juga tadi ada pertanyaan dari Pak Syamsuddin, apakah ini masyarakat perlu merubah ya dari secara umum mungkin di bawah gitu ya, yang tadinya mental menerima bantuan gitu kan, bagaimana merubahnya, apakah menjadi masyarakat yang agraris? Pertanyaan Pak Syamsuddin nanti ditujukan kepada Pak Peter, kita jawab. Tapi saya mau ke Ibu Ratri dulu, beliau adalah peneliti senior di Populi Center. Ibu, kalau menurut Ibu dari sisi pemangku kebijakan ya,
adalah pembuat aturan. Ya, ini apa kira-kira yang harus disiapkan? Tentu kan nggak mungkin juga, oke kita hidup bersama ya, tapi nggak ada infrastruktur, mungkin teknologi kah, infrastruktur sosial, infrastruktur mental mungkin yang harus dibangun begitu. Bagaimana tanggapan Bu Ratri mengenai hal ini? Silakan. Terima kasih Mbak Ola. Saya sifatnya hanya komplement mungkin ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Najib, oleh Pak Peter yang sangat komprehensif dari aspek sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Saya sendiri tidak punya satu resep yang sangat solid begitu ya, tapi saya akan berusaha melihatnya dari sisi governance, dan Populi Center juga mempunyai post COVID-19 governance initiative. Itu juga berusaha untuk mengcapture apa sih yang terbaik dari segi respon yang paling baik untuk diterapkan oleh pemerintah. Dan tidak hanya pemerintah, civil society juga begitu. Namun ada beberapa catatan pertimbangan yang mungkin bisa kita gali lebih lanjut, dan itu mungkin bisa menjadi bahan bagi pemerintah untuk memperhatikan beberapa permasalahan yang saya catat dari berbagai studi yang ada, bahwa di Indonesia ini dan juga di berbagai belahan dunia lainnya terjadi polarisasi tajam. Itu catatan pertama, dan riset sudah banyak keluar mengenai itu. Kedua, permasalahan inequality atau fairness, terutama akses tadi yang sudah dibahas oleh Pak Peter, akses ekonomi dan juga akses kesehatan. Akses ekonomi terutama saya menyoroti kepada akses ekonomi terhadap masyarakat marginal. Masyarakat marginal ini terutama mungkin bisa kategorinya kelompok masyarakat disable, dan perempuan. Ini loh perempuan. Di studi yang sudah ada misalnya di Pew Research Center di Amerika Serikat sudah memperlihatkan bahwa inequality itu hit the hardest justru populasi yang poor, marginal, terutama juga perempuan. Karena kalau kita bergantung pada laki-laki, selama ini kan begitu ya, patriarkis, bergantung ekonomi pada laki-laki, ketika mereka semua harus dirumahkan, tidak punya pekerjaan, justru perempuan yang harus diperhatikan, diberikan bantuan mungkin lebih kepada mereka, karena mereka yang sehari-hari berpikir mungkin lebih bisa kreatif untuk menemukan pola-pola apa yang bisa memenuhi, artinya menghidupi keluarganya. Itu mungkin perlu diperhatikan. Ada lagi di sini adalah masalah miskomunikasi dan juga misinformasi. Nah, ini yang saya perhatikan, mungkin pemerintah informasi itu masih satu arah jalannya. Nah, kalau informasi masih satu arah, mungkin diterjemahkan di lapangan, baik pemerintah lokal ataupun pemangku kepentingan yang lainnya bisa misinformasi. Gitu loh. Teknologi digital memungkinkan untuk proses informasi itu diteruskan, akan tetapi juga banyak hoax dan lain sebagainya, itu perlu di-clearkan. Nah, beberapa kasus yang saya dapati, misalnya terjadi perubahan informasi karena harus adaptif kan, Mbak. Pemerintah harus adaptif, dan juga masyarakat industri, masyarakat swasta, dan juga masyarakat umum juga harus mengerti bahwa perubahannya terjadi secara cepat, begitu. Dan saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Ruchir Sharma, bukunya itu 10 Rules Successful Nation, bilang bahwa picking winner in the middle of a fight is a mistake loh, Mbak. Jadi jangan dulu kita ikuti yang ini, ikuti yang itu, belum tentu juga bisa pas dengan kondisi Indonesia. Nah, ada kasus di sini misalnya informasi yang datang dari Kementerian Luar Negeri, misalnya untuk anak kecil di bawah 12 tahun boleh atau tidak terbang sih gitu loh. Nah, menggunakan pesawat udara misalnya begitu. Ada satu masa bilang bahwa tidak boleh terbang anak itu. Padahal orang tuanya harus bepergian keluar kota atau keluar Jawa Bali misalnya. Kemudian penerbangan mengkat begitu saja bahwa tidak boleh terbang misalnya. Nah, itu membuat kepanikan, begitu kan? Vaksinasi belum ada, usia 12 tahun ke bawah. Anak ini misalnya usia 10 tahun. Bagaimana respon pemerintah untuk mengantisipasi kebingungan di masyarakat? Begitu. Dan kemudian berubah lagi kebijakan Kementerian Luar Negeri, ternyata hanya warga negara asing, anak warga negara asing atau warga negara asing yang usianya di bawah 12 tahun itu bebas boleh naik pesawat udara asal mungkin menunjukkan tes PCR. Kenapa tidak diberlakukan saja tes PCR kepada semuanya? Jangan sepertinya, nah ini masuk ke poin diskriminasi loh, Mbak. Diskriminasi itu jangan sampai memilah-milah, misalnya
anak warga negara asing, ini anak warga negara Indonesia, apa bedanya? Misalnya begitu, contoh. Kemudian masuk masalah diskriminasi juga, ini saya baru aja dengar ada KPAI mengeluarkan statement tentang cyberbullying. Nah, cyberbullying ini kalau di negara maju terkait dengan pandemi itu betul-betul diperhatikan. Nah, bagaimana sekarang pemerintah merespon cyberbullying terhadap anak-anak loh, Mbak? Kasihan mereka, karena mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka terekspos dengan berita-berita dan kemudian dibully oleh temannya, bahkan orang tua temannya. Ini kasus Nia Rabandadi, ini maaf aja ini seleb ya ini ya. Sidawanya itu bisa menjadi bahan renungan kita bersama bahwa cyberbullying di era digital sekarang, di era pandemik ini itu sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin Kemendikbud, mungkin organisasi di luar sana dari masyarakat yang terus memberikan pelajaran-pelajaran bahwa hati-hati loh, korban yang paling besar itu akan menimpa anak kita dan generasi selanjutnya loh. Bahkan dalam online situasi seperti ini, pembelajaran daring seperti itu, anak-anak tidak bersosialisasi itu rentan sekali. Gitu. Tapi saya juga mengapresiasi ketika misalnya saya sendiri kebetulan baru pulang dari Amerika, gitu kan, selesai tugas studi saya dan postdoc saya membawa anak ke Indonesia, kemudian harus mengurus surat penyaluran siswa kan ke Kemendikbud, Dikdasmen, dan Dikdasmen itu saya mengapresiasi sekali karena proses pengurusan suratnya sudah berubah digital semua. Dan dalam waktu 5 hari itu bisa keluar tanpa saya harus tatap muka dengan layanan di sana. Itu kan ada beberapa hal-hal yang bisa kita apresiasi juga dari upaya pemerintah walaupun sifatnya parsial. Itu mungkin. Dan saya kira titik temu antara kebijakan pemerintah dan saya senang sekali dalam forum ini terangkat bahwa ada beberapa usaha dari rakyat untuk tadi Mbak Ola sudah menyampaikan ya bagaimana respon masyarakat daripada menunggu bantuan dari pemerintah, daripada menunggu respon kebijakan dari pemerintah lokal misalnya, kenapa nggak jemput bola? Itu bagus sekali. Saya perhatikan di beberapa negara maju seperti membuka food bank. Atau setiap minggu misalnya anak-anak sekolah, usia sekolah itu diberikan kesempatan untuk mengambil makanan apabila mereka tidak mampu ya. Mereka disiapkan makanan dan silakan mengambil makanan itu. Jadi kayak drive-thru, ambil aja nanti bawa pulang. Misalnya seperti itu. Itu usaha dari masyarakat juga tanpa harus menunggu dari pemerintah. Itu beberapa hal mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini governance ya dari segi tata pengelolaannya. Terima kasih Mbak Ola. Baik, terima kasih catatannya Bu Ratri. Tentu kita berharap ini kalau ada dari perwakilan pemerintah sedang menyaksikan kita, ini akan bisa menjadi masukan ya, yang sangat baik sekali nanti dalam mengambil keputusan, menerapkannya di masyarakat. Kita ke Pak Peter. Pak Peter, semoga masih bersama-sama dengan kita. Pak Peter. Ya Mbak Ola, siap. Iya Pak Peter, Pak Syamsuddin tadi dari Banjarmasin memberikan tanggapan. Ini menurut Bapak bagaimana nih ya mendorong masyarakat, artinya ada menurut Pak Syamsuddin masyarakat yang masih merasa bahwa harus terus disupport bantuan-bantuan gitu, didorong untuk naik, lalu kemudian apakah menurut Pak Peter tadi Pak Syamsuddin memberikan pertanyaan dan juga pernyataan gitu, apakah masyarakat Indonesia nih didorong untuk menjadi masyarakat agraris lagi nih Pak Peter, katanya seperti itu. Silakan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang bantuan ya, masyarakat kita memang membutuhkan bantuan di tengah pandemi ini, tetapi bantuan-bantuan itu hanya bersifat temporer, ya, dan sekali lagi hanya bersifat bantuan untuk meningkatkan ketahanan mereka. Ya. Karena di tengah pandemi ini kan kita tahu sebagian masyarakat kita ada yang terdampak kehilangan pekerjaan, mereka tidak bisa berusaha mencari nafkah bagaimana normal ya. Nah, mereka lah yang kemudian mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah ya. Tapi bantuan-bantuan itu tentunya adalah sifatnya temporer ya, yaitu ketika pandemi ini masih melanda kita semua. Nah, harapannya ketika pandemi ini nanti sudah berakhir, ya, artinya
keterbatasan aktivitas sosial kita sudah hilang, ya, masyarakat kita sudah bisa kembali lagi bekerja secara normal. Yang bekerja sebagai pegawai bisa bekerja kembali sebagai pegawai, yang bekerja di pabrik bisa kerja lagi di pabrik, yang kerja di pertanian bisa kerja lagi di pertanian, maka bantuan-bantuan itu sudah tidak diperlukan lagi karena masyarakat kita sudah bisa kembali bekerja, bisa kembali mendapatkan penghasilan. Nah, tentunya ya, upaya pemerintah yang paling besar adalah, pertama adalah bagaimana melakukan percepatan agar supaya pandemi ini bisa cepat berakhir, yaitu bisa dilakukan dengan memberikan vaksin yang membantu. Dan itu adalah upaya pemerintah yang paling besar, saya kira, ya. Mempercepat vaksinasi, kemudian meningkatkan kedisiplinan masyarakat kita di dalam melaksanakan prokes, memberikan bantuan kepada mereka yang sakit, dan sebagainya. Ini semuanya adalah upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan pandemi. Nah, di sisi lain memberikan bantuan-bantuan sosial itu tadi. Ya. Nah, saya kira kita tidak akan berharap bahwa setelah pandemi ini kehidupan kita berubah total, ya, yang tadinya bekerja di pabrik akan tetap bekerja di pabrik. Kita tidak perlu terlalu khawatir, ya, bahwasanya pandemi ini akan mengubah kita secara luar biasa, enggak, ya. Kita seperti tema kita pada hari ini, ya, kita ke depan itu akan hidup bersama pandemi. Ya. Pandemi ini akan ada di tengah kita, ya, dan dapat dengan strategi yang sekarang ini sedang dikembangkan di Singapura, ya. Mereka mengatakan, ya, kita adalah keniscayaan kita nanti itu akan hidup dengan pandemi. Pandemi itu atau bukan pandemi, kita akan hidup dengan COVID-19. COVID-19 itu seperti flu biasa nanti. Dia akan ada di sekitar kita. Ya. Kita tidak perlu terlalu khawatir, ya. Makanya ke depan pemerintah Singapura merencanakan tidak perlu lagi ada pemberitahuan jumlah kasus dan sebagainya, karena menurut pemerintah Singapura itu hanya akan memunculkan kekhawatiran dan sebagainya. Nah, ke depan saya kira kita juga akan menjalani apa yang direncanakan oleh Singapura seperti itu. Kita akan hidup di mana virus COVID itu ada, ya, dan kita tidak perlu khawatir, ya, dan kita hidup seperti biasa, ya, ya, seperti biasa kita sebelum kita menghadapi pandemi semua. Ya. Saya kira begitu, Mbak Ola, ya. Baik. Kita tetap perlu harus optimis. Harus tetap optimis, ya. Pak Peter Abdullah, terima kasih, dan kami doakan terus semakin pulih, ya. Nanti setelah pulang dari rumah sakit bisa semakin bugar, hasil pemeriksaan terakhir juga akan semakin baik, dan kita dukung juga dengan doa dan support, ya, untuk Pak Peter gitu kan, ya, bisa speed recovery, sisa-sisa peperangan bersama dengan COVID-nya nanti bisa segera teratasi begitu, ya, Pak Peter, ya. Dan Pak Najib, ya, amin. Yes, kita tampaknya harus mengadakan seperti kayak kompetisi bercerita ini buat masyarakat, ya, dalam rangka mereduksi, ya, hal-hal yang buruk di dalam diri begitu. Dan terima kasih juga untuk Bu Ratri tadi memberikan banyak banget catatan dan juga masukan bagi masyarakat dan khususnya juga untuk pemerintah, ya, sehingga mudah-mudahan dari perbincangan ini bisa memberikan insight, ya, bagaimana nanti buat hidup bersama dengan COVID ini pemerintah lebih tajam, lebih dalam lagi memberikan touching dalam bentuk aturan kah atau apapun begitu. Sekali lagi terima kasih buat seluruh narasumber yang telah hadir bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini, kepada Pak Najib, kepada Pak Peter dan juga Ibu Ratri. Kami ucapkan terima kasih, sehat senantiasa untuk Bapak, ya,
dan teruslah kuat untuk bisa menginspirasi Indonesia ya. Lain waktu kita sambung kembali silaturahmi online-nya, dan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan kami melalui YouTube, terima kasih Anda yang sudah juga hadir di ruang Zoom. Teman-teman media semangat terus untuk memberitakan hal-hal yang baik bagi masyarakat. Kita akhiri Perspektif Indonesia di kesempatan hari ini, dan siaran ulangnya ada di hari Minggu jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Kami dari tim Smart FM dan juga Populi Center mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.